kerja sama contohnya bentengan, tarik tambang, gobak sodor, dan lomba bakiak. Nah, oke, terima kasih. Sama-sama, Permainan Pak. yang memerlukan kerjasama itu adalah permainan-permainan yang dimainkan secara berkelompok. Ya, jadi bukan kamu sendirian yang main, tapi ada dua regu yang berlomba atau yang bermain. Contoh permainannya bentengan. Ada nggak di sini anak-anak itu yang main bentengan? Tahu nggak main bentengan? Tahu. Tahu ya? Tahu main bentengan ya? Itu permainan sudah lama banget. Dulu waktu Pak Ardi kecil, Pak Ardi masih SD juga dulu Pak Ardi main bentengan. Zaman Pak Ardi kecil belum ada main Roblox, main Mobile Legend, Free Fire nggak ada. Jadi Pak Ardi mainnya bentengan. Ya, jadi itu harus ada kerjasama yang baik dengan teman-teman satu kelompok supaya bisa. Selanjutnya tarik tambang, semua pasti sudah tahu tarik tambang. Kalau nariknya nggak kompak, nggak bareng-bareng, kamu pasti kalah. Karena jumlah pemainnya sama, kira-kira kekuatannya sama, kalau nariknya nggak kompak pasti kalah. Gobak sodor. Tahu nggak main gobak sodor? Tidak pernah. Ada nggak yang? Saya tidak. Ada yang nggak tahu gobak sodor? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Pak Ardi jelaskan. Gobak sodor. Gobak sodor itu permainannya lapangannya begini. Abon, matahari berarti. Nah, ini lapangan permainan gobak sodor. Lapangannya seperti bentuknya. Nanti kamu ada yang jaga di sini. Nanti aku yang jaga di sini. Ada yang juga jaga di sini di garis ini. Lalu tim lawan itu siap masuk. Nanti kalau di sini finish. Suaranya nggak kedengaran Pak Ardi. Ya. Tim lawan dia akan berusaha masuk. Tugas yang penjaga ini dia harus menjaga supaya tim lawan tidak masuk ke area sini. Jadi dia bergerak ke sana dan kemari, ke kanan dan ke kiri sesuai dengan garisnya. Dijagain, pokoknya ini nggak boleh masuk. Nah, nanti kalau sudah terlanjur masuk, tugas kedua melapisi, menjaga. Misalnya di sini sudah ada orang masuk. Ya, ini orang ini dia akan menuju ke sana. Ini dijagain supaya nggak bisa tembus. Ini ada beberapa lapis penjaga. Nah, yang ini tugasnya adalah mondar-mandir ke atas dan ke bawah. Jadi menjaganya bagaimana? Ditekuk. Lari dijaga. Nah, berarti dia kalah. Kalau sudah kalah, nanti gantian jaga. Yang tadi jaga terus main, yang tadi main gantian jaga. Itu permainan gobak sodor. Ini gobak sodor itu permainan dari zaman Belanda waktu masih menjajah Indonesia. Sebenarnya namanya itu
ini. Kalau bahasa Inggrisnya. Lalu ke pintu. Senang apa muterin kipas Go back to door atau kembali ke pintu, go back to door. Lomba pakiak ada yang nggak tahu? Tahu nggak lomba pakiak? Jadi berkelompok 4 orang atau 5 Iya orang tahu, Pak. memakai satu bakiak panjang. Lalu kalian berlomba siapa yang duluan sampai ke tempat finish. Jadi itu permainan kelompok. Biasanya kalau ada lomba-lomba di sekolah dulu waktu masih belum pandemi suka ada itu kalau hari peringatan Hari Pelindung itu permainan. Lalu ada olahraga yang juga memerlukan kerjasama. Berikutnya Yasta, nomor 5. Yas, nomor 5, Yas. Oke, Pak. Olahraga yang memerlukan kerjasama, contohnya sepak bola atau futsal, bola voli, dan basket. Baik, terima kasih. Olahraga yang memerlukan kerjasama adalah sama. Itu adalah jenis-jenis olahraga yang dimainkan secara berkelompok. Ya, yang pakai tim. Sepak bola itu satu kelompok isinya 11 orang. Walaupun pemainnya bagus-bagus, mainnya pinter-pinter, kalau dia tidak bisa bekerja sama dengan baik, ya timnya juga nggak akan menang. Ya, jadi supaya bisa menang, kalian harus bisa bekerja sama dengan baik. Ya, ini materi pertama. Materi pertama kita subtema 3. Sekarang kita lanjutkan dengan subtema 4. Nah, bagaimana supaya kita dapat bekerja sama dengan baik? Ya kita harus memiliki sikap saling membantu. Dan tidak mementingkan diri sendiri. Saling membantu tadi sudah, kalian pasti sudah tahu maksudnya. Kalau tidak mementingkan diri sendiri itu artinya kamu tidak memiliki sikap mau menang sendiri, mau mengalah, mau mengutamakan kepentingan bersama. Ya, supaya bisa bekerja sama, kalian juga harus bisa mengalah. Yang kedua, agar dapat terwujud kebersamaan dengan warga sekitar, kita harus bekerja sama dengan siapa saja. Tidak boleh pilih-pilih. Kalau di komplek ada kerja bakti, ya kita bareng-bareng. Aku nggak mau, aku maunya kerja bareng Aldrik aja, nggak mau kerja bareng sama Yasta. Soalnya Aldrik lucu orangnya. Nggak boleh pilih-pilih begitu. Misalnya ada dikelompokkan. Pak, aku nggak mau satu kelompok sama Maura. Soalnya Maura senangnya makan. Nggak mau menulis. Nggak boleh begitu. Ya, Maura juga harus bekerja sama. Bagiannya apa juga harus dipenuhi. Dan selalu mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum. Ya, contohnya kayak misalnya di komplek-komplek gitu.
orang yang punya mobil tapi lebih senang parkir di pinggir jalan. Ya, padahal di rumah ada garasi. Ya harusnya mobil itu masuk ke garasi. Rumah itu kan yang kalian miliki itu dibuat pasti ada garasinya. Jadi jangan parkir mobil di pinggir jalan. Kecuali misalnya mobilmu 2 tapi garasinya 1. Ya, jadi terpaksa harus parkir di pinggir jalan. Padahal mestinya juga kalau mobilnya 2 bikin garasi 2 dong, gitu. Nomor 3, manfaat kerja bakti di masyarakat. Kerja bakti itu adalah contoh kegiatan kerjasama dengan orang lain, dengan tetangga. Kerja bakti membersihkan selokan. Kalau kemudian Jason kerja sendirian, mungkin seminggu baru selesai. Tapi kalau kemudian Alvaro bantuin, Adeira datang bantu, Giovanni datang bantu, Alvaro, Gali, semuanya membantu, jadi cepat selesai. Terus kalau kita sering ikut kerja bakti, jadi kenal. Karena sering ketemu, Pak Jason, oh Pak Gali apa kabar? Terus jadi kenal. Kalau sudah kenal, ngobrol. Kalau sudah ngobrol, nanti akrab. Kemudian manfaat berikutnya adalah terciptanya persatuan antar warga. Orang kalau sudah saling kenal, sudah saling akrab. Kenapa Gali? Gak ada tulisannya. Ini? Gak ada tulisannya beneran, Pak. Saya juga tidak ada tulisannya. Oke. Iya. Saya juga. Ulangi ya. Sudah ada tulisannya? Sudah. Sudah. Salah. Tapi salah. Yang itu sudah. Sekarang yang ini. Nah. Kelihatan ya? Sudah. Ya, kalau sudah ngobrol, sudah akrab, pasti akan ada rasa kerukunan. Kalau sudah rukun, pasti akan tercipta persatuan. Kalau sudah tercipta persatuan, hidupnya nyaman. Tinggal di rumah, tinggal di komplek, menyenangkan. Ya. Kemudian yang keempat, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga itu seperti apa? Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contohnya kayak tadi, misalnya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya. Gita sedang sakit gigi. Lalu tetangganya karena senang musik, dia setel musik kencang-kencang, setel musik keras. Dia nggak peduli apakah ada tetangganya yang sedang sakit atau tidak, tapi dia yang penting bisa mendengarkan musik kesukaannya. Itu namanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tidak mendahulukan kepentingan umum. Yang kedua, saling mendukung antar warga. Contohnya, misalnya Galih pengen jadi RT, ya tetangganya, misalnya Emily jadi tetangganya, Emily harus mendukung. Oke, saya dukung Pak Galih untuk jadi RT. Itu namanya saling mendukung. Yang penting memang bisa diketahui bahwa Galih orangnya bertanggung jawab, jujur, itu harus didukung. Ya, Galih silakan. Saling menghargai pendapat warga, ya. Ketika rapat, biasanya
banyak pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh warga. Giovanni pengennya pasang wifi di pos ronda. Tapi kemudian Keiko berpendapat sebaiknya jangan. Karena kalau di pos nanti anak-anak akan ngumpul di pos terus, main game terus di pos. Nah, Giovanni juga harus menghargai pendapat itu. Jangan kemudian maksa, marah-marah. Pokoknya nggak mau. Pokoknya kalian harus ikut pendapatku. Ya, bukan seperti itu. Namanya tidak menghargai. Karena setiap orang punya pertimbangan yang berbeda. Nah, sudah selesai materi subtema 3 dan 4. Nanti tugas kalian tunggu di Google Classroom ya. Baik, Pak. Iya, Oke. Pak. Untuk materi PKE, Baik, Pak. materi penilaian akhir semester, nanti kalian pelajari dari PH-PH dan PTS. Kalian bisa cek lagi PH-nya atau PTS-nya di Google Classroom. Ujiannya tanggal berapa, Pak Abi? Belum. Baru hari ini mau rapat. Bisa minggu depan, bisa minggu depannya lagi. Ya, ditunggu beritanya ya. Thank you, Pak. Yo, you're welcome. Pak. Ya, Ujiannya online. online ya. Ujiannya online. Ya, Pak. Pakai Google Form seperti PTS kemarin. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, jika kenapa gitu? Pak Adi, Ya, emang besok enggak PTMT? tidak PTMT. Kalian PJJ di rumah. Pelajaran jarak jauh. Ya, pembelajaran jarak jauh. Mantap. Oke, kita